Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, berjumpa kembali dengan kami dalam orasi obrolan asik seputar demokrasi. Ruang bincang yang santai tapi penuh dengan makna. Kita di sini membedah demokrasi dari segala sisi. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan peran tokoh agama, ulama dalam mensukseskan pemilu ya. Yang itu tentunya melibatkan masyarakat secara umum. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Azhar Muhammadi MAG selaku Ketua dari Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Pak Azhar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Azhar? Alhamdulillah, Ya. sehat. Ya. Sahabat pemilih, mungkin ini Pak Azhar. Ya. Mungkin sahabat pemilih kita itu mungkin ada yang belum kenal atau mungkin ada yang belum tahu. FKUB itu sebenarnya apa itu Pak? Terima kasih. Sebelum kami berbicara lebih jauh tentang FKUB, FKUB itu apa sih? FKUB itu forum kerukunan, jadi bukan komunikasi, forum kerukunan umat beragama. Ini satu organisasi sebenarnya ya resmi, artinya kami dipilih oleh masyarakat, tetapi ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi SK kami itu yang tanda tangan Pak Bupati. Pak Bupati. Ya, waktu itu kan masih 2023. 23. Kepengurusan ini 2023 sampai 2027. 2027. Nah, itu waktu itu ya Pak Bupati masih yang lama nih. Itu SK kami. Jadi resminya ya kita organisasi yang pengurusnya dipilih oleh masyarakat, kemudian ditetapkan dengan SK oleh Bupati. Berarti di kepengurusan itu semua unsur agama masuk ya Pak? Iya, semua unsur agama. Jadi kalau di Kebumen ini ada Islam masuk, kemudian Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, semuanya masuk. Ada perwakilannya. Dan selama ini FKUB itu kan ini forum kerukunan ya, forum kerukunan umat beragama. Itu berarti di dalamnya itu merangkul seluruh agama, termasuk kepercayaan mungkin ya Pak? Termasuk kepercayaan, kami rangkul juga, tetapi sementara ini kepengurusannya belum terwakili di FKUB. Kemudian kita harapkan nanti pada kepengurusan yang akan datang bisa masuklah. Kita sering komunikasi dengan para pengamat kepercayaan. Kita dalam satu pakem ya, pakem itu kan yang dikelola yang di bawah kejaksaan itu. Itu memang pengawasan terhadap aliran kepercayaan itu kita selalu kumpul di sana. Berarti ini kan forum di mana berkumpulnya mungkin tokoh-tokoh agama di Kabupaten Kebumen begitu nggih. Ya, sejauh ini mungkin yang dirasakan oleh Pak Azhar begitu nggih. Pengaruhnya terhadap Pak kehidupan bermasyarakat di Kebumen. Artinya tokoh-tokoh agama ini bagaimana sih pengaruhnya? Sebesar apa pengaruh mereka terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Kabupaten Kebumen khususnya? Kebumen itu termasuk masyarakatnya punya spirit religiositas yang tinggi. Jadi kepercayaan keagamaan di Kebumen itu spiritualnya tinggi. Jadi ketaatannya terhadap para ulama itu juga tinggi. Jadi umpama Islam pada para kiai itu tinggi. Jadi biasanya apa kata kiai ya dituruti oleh masyarakat. Bukan hanya Islam, termasuk Katolik itu, para Katolik kan Romo itu apa kata Romo ya betul-betul dituruti oleh umatnya. Di Kristen para pendeta, di Buddha para pendeta, di Konghucu juga semacam itu. Jadi pemuka agama itu di masyarakat Kabupaten Kebumen itu yang punya memang sifat keagamannya cukup tinggi. Itu menjadi satu tokoh yang sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Jadi katakanlah apa kata ulama, apa kata romo, apa kata pendeta itu masih dianggap hal yang memang harus dituruti semacam itu.
Berarti posisi dan perannya sentral nih Pak, terutama di pemilu nggih, kita tarik ke pemilu. Berarti artinya bahwa pemilu di Indonesia, di Kebumen khususnya itu peran-peran dari tokoh-tokoh agama ini sangat penting ya. Artinya dalam menggerakkan supaya masyarakat punya peran dalam pemilu. Bukan dalam memilih tokoh tertentu, bukan itu. Tapi dalam menggerakkan, artinya ikut partisipasi dalam pemilu, itu saya yakin semacam itu. Jadi kalau Pak Kiai katakanlah tokoh ulama atau romo pendeta, sebagai masyarakat warga negara yang baik, kita harus menyampaikan aspirasi kita dalam berpolitik kita, dalam bernegara melalui pemilu. Jadi bahkan dalam agama Islam ada yang itu pemilu itu wajib, ada pemilu itu sunat aja. Jadi hukum-hukum agama itu kadang-kadang disampaikan dalam kegiatan pemilu semacam ini. Berarti karena ternyata Kebumen itu masyarakatnya religiusitas ya. Jadi religiusitasnya tinggi sehingga apa mungkin kata atau mungkin apa ya semacam saran, nasihat, fatwa dari para pimpinan-pimpinan tokoh agama itu begitu didengarkan begitu. Kalau masalah pilihan itu beda nggih. Masalah pilihan itu beda. Tapi ajakan untuk berperan serta berpartisipasi dalam pemilu, bukan dalam memilih tokoh tertentu, bukan, tapi dalam ikut pemilu, itu sangat didengarkan. Selama ini mohon maaf Pak, berarti misalkan di bawah itu misalkan ada tarik ulur nggih. Tarik ulur, beda pendapat, beda pilihan antar masyarakat, antar agama. Itu FKUB kadang juga di situ berperan ya Pak? Iya, jadi gini, FKUB itu sebenarnya perannya sebagai mediator Pak. Oh, mediator. Okay. Jadi kadang-kadang ada sesama umat beragama itu ada sedikit konflik lah, ada persoalan. Iya. Itu ya kita FKUB kita ikut mendamaikan. Kadang-kadang ada konflik antar umat beragama, mungkin umat Islam dengan umat Kristen atau apa. Itu kan biasa terjadi semacam itu di masyarakat itu sering terjadi. Itu kita sebagai mediator mendamaikan semacam itu. Kita masing-masing tokoh agama dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, Buddha. Karena kita hubungannya akrab lah, sangat baik. Jadi ke pengurusan FKUB di Kabupaten Kebumen ini, saya pikir kita semuanya akrab lah. Bersinergis betul nggak Pak? Iya, kita dengan kalau Romo ya Romo Stef itu kita juga akrab. Bahkan kalau hari raya itu mereka mesti datang ke rumah. Gitu. Ya, kalau Natal ya kita datang. Oh gitu. Kita ke gereja, ya silaturahim lah tetap gitu. Itu kita hubungan kita semacam itu. Dan itu sudah teruji ya, artinya di Kebumen kan hampir tidak pernah ada konflik-konflik yang itu mungkin resistensinya tinggi ya terkait dengan adanya perbedaan pilihan atau perbedaan agama di antara masyarakat kita. Kita bersyukurlah bahwa konflik-konflik yang berkaitan dengan keagamaan, baik itu intern umat beragama atau antar umat beragama, itu skalanya kecil. Artinya tidak sampai mengganggu kerukunan. Tidak sampai mengganggu kerukunan di antara umat beragama. Jadi selalu bisa diselesaikan. Ada beberapa kasus yang beberapa tahun yang lalu di daerah tertentu ada kasus sesama umat Islam. Ya saling biasalah, satu mengkafirkan, satu ini semacam itu. Tapi bisa kita ada pendekatan tertentu sehingga mereka menjadi guyup lagi. Sahabat pemilih, semakin menarik ya diskusi ngobrol-ngobrol kita dengan beliau Pak Azhar. Nanti akan lebih menarik lagi, terutama akan kita coba kupas terkait dengan bagaimana FKUB ini berperan aktif dalam mensukseskan pemilu ya, sarana pesta demokrasi kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo teman pemilih, perkenalkan, aku Silawet. Hari ini aku hadir membawakan info KPU. Info kita kali ini adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa pentingnya PDPB? PDPB adalah langkah strategis dari KPU untuk memastikan bahwa data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Tujuannya,
agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan sah sesuai konstitusi. Nah, kalau kamu merasa nikmu belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, jangan khawatir. Kamu bisa segera mengisi form tanggapan masyarakat melalui tautan berikut ini atau cukup scan QR Code yang tersedia. Untuk info lebih lengkap, cek juga postingan resmi KPU Kebumen tentang PDPB. Sahabat pemilih, berjumpa kembali di obrolan asik seputar demokrasi di Orasi. Nih Pak Hazar, jadi pemilu itu kan sukses ketika partisipasi masyarakatnya tinggi. Artinya masyarakat datang ke TPS untuk memilih. Nah, menurut Pak Hazar ini dari kacamata FKUB ini seberapa penting sih partisipasi pemilih kita terhadap pemilih kita atau pemimpin kita yang akan terpilih nanti? Pemilu ya katakanlah dari pendekatan agama, katakanlah ya demokrasi lah. Menurut agama itu seperti apa? Kalau dalam Islam itu memang punya pemerintahan itu suatu kewajiban. Punya pemimpin itu kewajiban. Bahkan dalam hadis itu mengatakan umpamanya kita bepergian 3 orang, ya, itu harus pilih ada pemimpinnya. Itu hanya 3 orang kita butuh pemimpin. Komunitas sekecil itu pun harus ada pemimpinnya. Harus ada pemimpinnya. Gitu. Hadisnya semacam itu. Kalau kalian bepergian 3 orang, kemudian angkatlah seorang pemimpin. Apalagi kita hidup dalam jumlah ya masyarakatnya banyak, penduduknya banyak, kemudian pluralitasnya luar biasa, agamanya beda. Ini harus ada pemimpin, harus. Jadi kalau dalam Islam itu pemimpin itu wajib, harus ada pemimpin. Sholat itu ya harus ada imamnya, harus sholat. Lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang harus ada. Jadi ketika kita punya pendapat semacam itu bahwa kepemimpinan itu wajib, kemudian kepala negara itu wajib dengan segala keperangkatnya itu wajib, DPR-nya itu wajib. Mestinya Islam itu juga sangat mendukung masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembentukan itu. Kalau presiden dipilih melalui pemilu, ya kita harus ikut pemilu. Kalau wakil kita ditentukan melalui pemilihan, ya kita harus itu. Jadi dalam agama Islam ya, selama itu memang hak nih, kebenaran itu, ya kita harus ikut prosesnya. Jadi dalam Islam itu kan mencintai negara kita, hubbul waton minal iman. Itu kan, itu harus katakanlah kalau kelompok tertentu ya dalam Jamiah NU itu ya. NKRI kan harga mati. Harga mati. Itu artinya apa? Bahwa kepemimpinan pemerintahan yang benar, yang dipilih dengan proses yang benar, dengan cara yang benar, itu hak kebenarannya harus kita pertahankan. Berarti di sini masyarakat juga harus sadar betul gitu. Iya, bahwa memilih pemimpin lewat pemilu itu bagian daripada ikhtiar untuk mencintai negara, menjadi orang yang beriman. Memilih pemimpin yang benar itu sebagian dari iman. Saya yakin kan hubbul waton minal iman. Dan negara kita kan tidak bisa diperoleh pimpinan kecuali dengan cara pemilu ya, pemilihan umum itu. Ya kita harus ikuti prosesnya. Berarti di sini peran tokoh agama penting ya Pak Angge? Ya harus semacam itu. Apalagi FKUB itu kan di dalamnya banyak tokoh agama, lintas agama ini. Dan saya yakin tidak hanya Islam, agama yang lain pun punya keyakinan yang senada semacam itu. Karena kita yakin bahwa agama-agama di Indonesia itu semuanya mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebersamaan, ya, tentang kepemimpinan juga ada. Semua agama itu adalah. Dan selama ini Pak Azhar, peran-peran tokoh agama itu efektif ya untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Kalau saya melihat di masyarakat itu efektif. Termasuk dari proses pemilihan, mungkin tidak hanya dalam skop pemilu ya, pemilihan yang kecil. Kalau di desa ada pemilihan kepala desa itu juga peran ulama penting. Artinya ulama
perannya kan hanya sekedar ayo do milih. Nggih. Bukan ayo milih ini, bukan itu. Iya. Ayo milih ini bukan, tapi ayo podo ikut milih. Itu artinya bahwa karena memilih itu adalah bagian dari, kalau tadi hubul watan minal iman, ya bagian dari nilai-nilai keagamaan. Bisa kita bayangkan lah kalau ada ulama mengatakan pemilu itu tidak boleh karena ini. Itu ya tentu itu ya pendapat yang batil lah, tidak didukung oleh banyak keilmuannya tidak ada. Pemilu adalah karena itu proses untuk menentukan kehidupan bernegara yang baik. Jadi pemilu itu milik kepala negara, milik perwakilan kita, ya harus ikuti semacam itu. Terus mungkin ini Pak, mungkin pesan dari Pak Azhar selaku ketua di Forum Kerukunan Umat Beragama kepada masyarakat Kebumen, khususnya sahabat pemilih begitu ya, terkait dengan bagaimana mereka harus betul-betul memanfaatkan hak pilihnya Pak di pemilu yang 5 tahunan nanti digelar di Indonesia ini. Ya, tentu para pemilih harus cerdas lah ya, memilih dengan cerdas, memilih dengan hati nurani, karena semua pilihan itu mesti menawarkan yang terbaik. Katakanlah kalau kita pemilihan calon presiden ya, semua presiden mesti menawarkan yang terbaik. Program ini, semuanya baik semua. Tapi tentu di antara yang terbaik itu tentu ada yang hati kita, nurani kita, ada yang mengatakan, saya lebih cocok yang ini, saya lebih cocok yang ini, dengan berbagai macam pertimbangan yang masuk akal. Jadi memang pemilu itu bukan sekedar emosional, bukan, tapi betul-betul gunakan akal, gunakan hati nurani, sehingga nanti ketemu pilihan yang terbaik. Berarti perbedaan pilihan itu wajar ya di masyarakat ya? Itu pasti wajar lah. Tinggal bagaimana menyikapi perbedaan itu tidak sampai kepada perpecahan begitu. Ya. Jadi masyarakat itu semakin modern, ya. Semakin bisa menerima perbedaan. Jadi karena memang perbedaan itu ya bagian dari kehidupan kita. Kita tidak mungkin yang namanya perbedaan itu adalah bagian dari kehidupan. Tidak mungkin hidup ini tanpa perbedaan, gitu aja lah. Katakanlah ya kalau dalam bahasa agamanya perbedaan itu sunatullah. Memang Gusti Allah gawenya kayak gitu, membuatnya itu menentukan sesuatu yang berbeda-beda, termasuk pikiran kita beda, keinginan kita beda, pilihan kita beda, itu hal yang sangat wajar. Jadi orang-orang modern itu pasti berpikir ke sana, semakin tadi toleran lah gampang, semakin menghargai perbedaan pendapat, semakin menghargai mungkin pendapat orang lain beda, itu kita no problem. Ini yang terakhir Pak, yang closing statement dari Pak Azhar ini. Mungkin apa pesan atau harapan dari Pak Azhar nih terkait dengan masyarakat Kebumen khususnya untuk menjelang pemilihan umum, kemudian pemilihan gubernur, pemilihan bupati Kebumen, ini bagaimana pesan dan mungkin harapan dari Pak Azhar terkait dengan itu? Memang memilih yang terbaik itu sulit Pak. Bagi orang-orang awam itu pilihan yang baik itu yang seperti apa itu sulit. Sehingga kadang-kadang ada orang memilih, gampangnya kalau di Amplop paling kanan itu yang tak pilih. Itu pilihan. Tapi saya pikir bukan itu. Bukan. Tapi memilih yang terbaik itu ya dengan rasa. Kalau memang tidak tahu ya tanya pada orang yang tahu. Itu penting itu. Banyak orang pemilih itu bingung Pak, saya milih siapa? Mungkin nanti calon presiden, calon gubernur, DPR itu kalau berdasarkan amplop itu pasti salah. Hampir dipastikan kita salah pilih. Tapi kalau berdasarkan data yang kita ketahui atau yang kita minta informasi dari orang lain, katakanlah kalau saya calon nomor 1 ini siapa sih sebenarnya dia? Tanya pada yang tahu siapa, yang kita percaya. Kalau mati saya biasanya tanya pada kiainya tahu apa enggak.
Jadi kalau kita tidak tahu ya tanyalah pada orang yang kita percaya tahu. Nah, kalau umat beragama tentu yang dipercaya siapa? Ya tokoh agamanya. Sehingga ketika nanti kita menghadapi pemilu, usah bingung-bingung. Tanya pada yang tahu. Tapi kadang-kadang masalahnya memang, katanya kayak api, kapan maning, amplopnya kandel. Nah, itu tentu merusak lah. Merusak nilai-nilai kejujuran dalam pemilihan. Sehingga kita tentu sangat berharap nanti dari penyelenggara pemilu di Indonesia itu, kalau memang aturannya tidak boleh semacam itu ya harus lebih ketat lagi. Dan masyarakat tentu sangat mengharapkan bahwa pemilu kita adalah pemilu yang betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, hasilnya pun dengan baik. Ya. Tapi tentu ya kita menyadari lah, tidak ada pilihan yang sempurna lah, tidak ada calon yang sempurna. Ya, tapi yang menurut kita terbaik itulah yang kita pilih. Menurut hati nurani kita, bukan tadi dengan apa tadi, wah ini amplopnya lebih tebal lebih ini. Kita belajar menjadi pemilih yang cerdas. Artinya pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang mampu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pilihan kita lah. Sehingga insya Allah kalau semacam itu tidak terlalu salah lah. Ya, tidak terlalu salah. Walaupun mungkin kadang-kadang kita yakin dengan itu, nyatanya ya salah ya mungkin juga. Tapi kalau kita sudah mendalami tentang apa yang akan kita pilih atau siapa yang akan kita pilih, kita tahu betul tokohnya, karakternya, mungkin sifatnya dan sebagainya, insya Allah pilihan kita benar lah. Sahabat pemilih, luar biasa ya ngobrol kita dengan beliau Pak Azhar Muhammadi MAG, Ketua FKUB Kabupaten Kebumen. Pesan yang paling utama dan penting sekali kita perlu garis bawahi bahwa mari kita menjadi pemilih yang cerdas. Gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Kami di KPU Kabupaten Kebumen banyak layanan terkait dengan pemilu ataupun pemilihan. Apalagi nanti menjelang tahapan-tahapan pemilu, insya Allah kami KPU Kabupaten Kebumen juga akan turun untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan bagaimana pemilih bisa menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Azhar Muhammadi atas waktunya. Ini luar biasa, menjadi pengalaman sekaligus ilmu berharga kita, sahabat pemilih di hari ini, di episode ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi pemilih yang cerdas, menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.